Bayangin, ternyata ada makhluk yang bisa ngalahin kekayaan duo Jarum ini. Dan sosoknya ini jarang banget orang yang tahu. Nih, gua kasih tahu beberapa fakta ngejutin tentang dia. Pernah dalam semalam doang, harta kekayaannya naik hampir 47 triliun. Bukan cuma itu, dia juga masuk daftar orang terkaya nomor 25 di seluruh dunia. Dan yang lebih gila lagi, ada riset yang prediksi dia bakal jadi triliuner keempat di dunia pas tahun 2028. Coba bayangin, dia diprediksi bakal ngalahin kekayaan ownernya Louis Vuitton, Mark Zuckerberg, foundernya Nike, bahkan sampai Jeff Bezos. Nah, penasaran kan, siapa sih ini orang? Kok bisa ada orang Indonesia yang setajir ini? Gimana ceritanya dia bisa nyusul Hartono bersaudara yang udah lama banget jadi orang terkaya di Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas. Sebelum kita reveal sosoknya siapa, ayo kita flashback lihat dulu asal-usul orang terkaya Indonesia ini. Dan percaya deh, ceritanya bakal bikin kalian melongo. Jadi, orang super kaya yang kita omongin ini adalah orang Kalimantan. Dia cuma anak seorang pedagang karet biasa, makanya dia cuma bisa sekolah sampai SMP doang. Bayangin, orang Indonesia yang diprediksi kekayaannya bakal nggak jauh sama Elon Musk 2028, dulunya cuma lulusan SMP. Gila nggak tuh? Nah, tapi terus beranjak dewasa, dia merantau ke Jakarta buat nyari kerjaan. Tapi mirip kayak banyak perantau lainnya, dia gagal. Udah jauh-jauh ke Jakarta, dia nggak jadi apa-apa. Nah, tapi disinilah kisah super menariknya dimulai. Setelah gagal di Jakarta, dia akhirnya balik ke Kalimantan, kampung halamannya. Tapi tahu nggak, dia ngapain pas balik? Jadi supir angkot. Iya, bener, orang yang sekarang hartanya triliunan rupiah, dulu narik angkot Singkawang Pontianak. Gila nggak tuh? Tapi, karena emang orangnya bekerja keras, dia nggak cuma narik angkot. Sambil nyetir, dia juga jualan bumbu dapur sama ikan asin. Pokoknya apa aja deh yang bisa ngasilin duit, dia lakuin. Terus gimana ceritanya? Dari supir angkot, bisa jadi orang terkaya se-Indonesia. Nah, disinilah takdir mulai bekerja. Suatu hari di tahun 60-an, dia ketemu sama pengusaha kayu namanya Burhan Nurein. Pertemuan ini yang akhirnya ngubah hidupnya 180 derajat. Jadi, di usia 25 tahun, dia mulai kerja di perusahaan kayunya Burhan Nurein. Dari sini, dia belajar banyak banget tentang bisnis kayu. Tapi, dia nggak cuma jadi karyawan biasa. Dia ngamatin, dia pelajarin, dia serap semua ilmunya dari bosnya. Nah, 8 tahun kemudian, tiba-tiba di tahun 1977, pas usianya baru 33 tahun, si tokoh misterius kita ini bikin langkah yang bikin semua orang kaget. Apa coba? Dia beli perusahaan yang lagi bangkrut. Iya, bener. Orang yang nggak ada latar belakang bisnis, dulunya cuma supir angkot, tiba-tiba berani beli perusahaan. Gila kan? Tapi ada yang lebih gila lagi. Ternyata dalam setahun doang, dia udah bisa bayar lunas semua utang perusahaan yang dia beli ini. Dan setelah keberhasilan ini, dia nggak berhenti di situ doang. Sosok kita satu ini punya ambisi untuk terus ngembangin bisnisnya. Sampai akhirnya di tahun 1993, di usianya yang ke-49 tahun, perusahaannya go public, masuk bursa efek. Dalam waktu cuma 16 tahun, dia berhasil nyulap perusahaan bangkrut sampai IPO dengan valuasi 22 triliun rupiah. Tapi bukan inilah yang bikin dia jadi orang terkaya se-Indonesia. Ada satu hal lain yang lebih besar yang bakal dia lakuin setelah ini. Lagi enak-enaknya bisnis kayu, tiba-tiba Indonesia kena krisis. Di tahun 98, harta sang sosok kita ini hampir tersapu bersih gara-gara krisis. Bayangin aja, dia yang tadinya punya kekayaan senilai 5 miliar dolar sampai akhirnya terjun ke 3 juta dolar doang. Ini tuh kayak kita punya duit 5 juta, terus tiba-tiba cuma punya 3.000 perak doang. Parah kan? Tapi sang sosok kita satu ini pinter. Justru ketika di bawah, dia pakai kesempatan buat restrukturisasi semua bisnisnya. Semua perusahaan yang dia punya digabungin jadi satu grup besar. Terus dia juga bunuh-bunuhin unit bisnis yang nggak ngasilin. Ini bikin manajemen perusahaannya jadi jauh lebih efisien. Dan nggak pakai lama, he's back on business. Di saat orang lain mikir pensiun dengan net worth triliunan rupiah, dia malah mulai petualangan bisnis baru di tahun 2007. Tokoh kita ini mutusin buat beralih dari bisnis kayu, jadi fokus pindah ke bisnis energi dan petrokimia. Kenapa ini penting? Karena keputusan inilah yang akhirnya bikin dia jadi orang terkaya di Indonesia.
Dia akuisisi 70% saham perusahaan petrokimia senilai 19 triliun yang bernama Chandra Asri, yang kemudian bergabung dengan Tripolita Indonesia. Dan hasilnya, perusahaan petrokimia yang dia beli ini kemudian jadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Kapasitas produksinya itu sampai 4,2 juta ton per tahun, atau setara dengan 420 ribu gajah Afrika dewasa. Pelan tapi pasti, di tahun 2023 kemarin, di usianya yang 79 tahun, dia bawa 2 perusahaan barunya go public. Yang satu di bidang batu bara, dan yang satunya lagi di bidang energi terbarukan. Dan dalam sebulan, nilai saham salah satu perusahaannya naik 145%. Dan dalam 3 bulan, naik 285%. Dan kenaikan yang terus-menerus inilah yang bikin dia akhirnya nyalip Hartono bersaudara sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Lalu, siapakah dia? Inilah dia Prayogo Pangestu, pendiri dari Barito Pacific Group yang sekarang jadi orang terkaya di Indonesia dan diprediksi akan jadi triliuner keempat di dunia pada tahun 2028. Jadi, kalau Elon Musk punya Tesla dan SpaceX yang bikin dia kaya raya, Prayogo Pangestu tuh punya apa aja sih? Intinya, dia punya kepemilikan di 5 perusahaan publik ini. Ada Barito Pacific, yaitu perusahaan yang dijadiin induk dari semua bisnis Prayogo. Terus ada Chandra Asri, si jagoan petrokimia Indonesia, yang merupakan anak perusahaan dari Barito Pacific. Chandra Asri ini bikin olefin dan polyolefin, yaitu bahan dasar plastik. Jadi, hampir semua plastik yang kita pakai sehari-hari bisa jadi bahan bakunya buatan Chandra Asri. Lalu ada Barito Renewables Energy, yakni yang punya geothermal di titik-titik strategis Jawa dengan kapasitas listrik yang bisa ngehidupin 1 juta rumah tangga. Nggak cuma geothermal, tapi Barito Renewables Energy juga punya PLTB Sidrap, yakni pembangkit listrik tenaga angin yang bisa mencapai kapasitas 1.300 MW energi terbarukan di 2028. Terus ada Petrindo, perusahaan yang punya 2 tambang batubara di Kalimantan Timur. Total cadangan batubara mereka mencapai 555 juta ton, alias bisa bikin listrik sejakarta nyala tanpa henti sampai 30 tahun. Selanjutnya, ada Petrosi, perusahaan mining services yang punya sejarah panjang di Indonesia. Dan masih banyak lagi bisnis lain Prayogo Pangestu yang tak terhitung dan gak bisa disebutin satu persatu. Mulai dari properti sampai bisnis sawit. Dan diversifikasi ini juga lah yang bikin dia anti badai. Beda kayak calon triliuner lain yang umumnya fokus di satu industri. Tapi apakah Prayogo Pangestu akan bertahan lama di posisi puncak nomor 1? Dan akankah jadi kenyataan prediksi bahwa dia akan jadi triliuner dolar pertama di Indonesia? Let's see. And see you in the next video.